Halo Pak Greg, saya Ruben Sutantio dengan NIM 20D1010103. Sekarang saya akan mempresentasikan ringkasan buku Teologi Moral dari halaman 37 sampai 67. Awal kehidupan dan kepribadian, faktor pembentuk kepribadian yang menentukan kemanusiaan. Manusia ada sejak terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, prinsip moralitas berlaku sejak manusia ini dijadikan. Hal ini perlu dipahami terlebih dahulu agar definisi manusia tidak hanya diberlakukan ketika ia dewasa dan produktif. Tidak ada manusia yang sempurna, oleh karena itu definisi manusia dimulai sejak ia ada dalam bentuk terlemahnya, yaitu zigot. Seiring berjalannya waktu, zigot akan bertumbuh menjadi janin manusia dan lama-lama akan menjadi dewasa. Faktor-faktor yang membuat manusia bertumbuh kembang mempunyai kepribadian dominan, pemeliharaan kehidupan, atau penghancuran. Ya, ada faktornya yaitu internal dan eksternal. Internal yaitu biologis dan eksternal yaitu sosiologis. Sementara di sisi lain, John B. Watson, Ivan Pavlov, B.F. Skinner menekankan teori bahwa perilaku manusia disebabkan karena reaksi terhadap pengaruh sosial. Pengaruh sosial Watson dan Pavlov adalah tokoh teori classical conditioning. Skinner, tokoh psikologi behavioristik, psikologi sosial sendiri, meyakini bahwa pemicu utama perilaku manusia adalah pengaruh sosial. Sementara itu, dari sudut pandang psikologi sosial, fakta menyebutkan bahwa ketakutan, kebahagiaan, dan emosi-emosi lain yang dialami oleh manusia selalu didapatkan dari pengalamannya belajar dan dari aksi reaksi sosial yang dialami sehari-hari oleh manusia. Kepribadian, konsep diri yang dihayati terus-menerus selama bertahun-tahun. Kepribadian ini yang menentukan gradasi moralitas atau tanggung jawab seorang manusia. Secara gramatikal, personality berasal dari kata Yunani yaitu prosopon atau persona. Jadi, konsep awal pengertian personality adalah tingkah laku yang ditampakkan ke lingkungan sosial atau kesan mengenai diri seorang manusia itu sendiri. Kepribadian terbentuk karena faktor biologis. Otak adalah penentu kepribadian setiap manusia. Pertumbuhan otak sejak masa kanak-kanak sampai tua, kuat, lemah daya kerja otak, nutrisi yang diterima, volume oksigen yang diterima ketika otak bekerja menjadi penentu bagaimana emosi seorang manusia dan bagaimana kepribadian seorang manusia. Sehingga dari otak ini bisa membedakan satu orang dan dua orang kepribadiannya. Kepribadian terbentuk karena adanya reaksi sosial. Abraham Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori hierarchy of needs. Manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sendiri. Kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarki mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Seorang bisa saja meyakini secara kognitif atau afektif dirinya mempunyai konsep negatif karena kualisasi dirinya terhambat di fase hidup tertentu. Ini adalah beberapa contoh definisi kepribadian. 1. Kepribadian adalah kehidupan seorang secara keseluruhan sepanjang usia, individual, unik, usaha mencapai tujuan, kemampuannya bertahan dan membuka diri, kemampuan memperoleh pengalaman yaitu atau disebut dengan stern.
Kepribadian adalah pola trait yang unik dari seseorang, yaitu bisa disebut juga dengan Guilford. Kepribadian adalah seluruh karakteristik seseorang atau sifat umum banyak orang yang mengakibatkan pola yang menetap dalam merespon suatu situasi, yaitu apa bisa disebut juga dengan Pervin. Kepribadian adalah suatu lembaga yang mengatur organ tubuh yang sejak lahir sampai mati tidak pernah berhenti terlibat dalam pengubahan kegiatan fungsional. Disebut juga dengan Murray. Kepribadian adalah pola khas dari pikiran, perasaan, tingkah laku yang membedakan satu orang dengan yang lain. Disebut dengan Peirce. Moralitas dan orang berkebutuhan khusus. Kasus Phineas Gage menjadi referensi para ahli syaraf, ahli otak, dan psikolog untuk meneliti otak manusia dan kepribadian masing-masing. Para ahli menyimpulkan bahwa kepribadian Phineas Gage dari pribadi yang sopan, ramah, dan pekerja keras menjadi pribadi berandalan besar, kemungkinan disebabkan karena kerusakan jaringan otak akibat logam yang menancap di kepalanya dan merusak jaringan otaknya sehingga mengatur kepribadian manusia. Dengan kata lain, tidak ada manusia yang sepanjang usianya sempurna. Ada juga manusia yang pertamanya bermoral kemudian menjadi tidak bermoral. Atau sebaliknya, manusia tidak bermoral bisa saja tiba-tiba menjadi bermoral dan bertanggung jawab karena adanya intervensi sesuatu. Manusia tetaplah manusia. Mereka perlu diperlakukan secara manusiawi, intinya. Konsekuensi kerusakan neurologis terhadap moralitas bisa disebabkan dari cedera otak atau trauma. Banyak pasien yang mengalami cedera otak atau trauma bisa merubah moralitas mereka. Tanggapan pasien terhadap kerusakan saraf dapat menimbulkan suatu reaksi psikologis emosional. Misalnya orientasi gangguan, gangguan memori, gangguan fungsi, gangguan penilaian, pengaruh labil, kehilangan kedahanan emosional, atau lobus frontal syndrome, yaitu sekelompok karakteristik kepribadian sering mengikuti penghancuran frontal lobe jaringan melalui operasi, tumor, dan cedera. Sekian dari saya, terima kasih.